Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi nata fi qulubil mu'minin imamil mujahidin as-sabirin dina wa nabiyina wa maulana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma antahu. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Para asatidzah yang saya hormati, pengurus DKM, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kembali malam ini kita dapat bersama memakmurkan Masjid Allah dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan sholat sunnah rawatib dan kita luangkan waktu kita sejenak untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini bersama kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan kepada para arwah kita, semoga Allah ampuni Allah. Al-Fatihah ila hadhihi salihah wa ila hadrat Nabi al Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana ma ya waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat agama kita mengenal penyembelihan hewan ternak paling tidak ada 3.
Yang pertama kita menyebutnya dengan al-hadyu. Al-hadyu itu biasa kita menyebutnya dengan bayar dam, di mana al-hadyu ini erat kaitannya dengan ibadah haji, di mana orang yang melaksanakan ibadah hajinya dengan haji tamattu, dia wajib bayar dam yang disebut kemudian dengan nama al-hadyu. Yang kedua adalah al-udhiyah. Kita sudah bahas bulan yang lalu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menyebut kurban itu dengan kata udhiyah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW sampaikan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yakribanna musallana. Siapa orang yang punya kemampuan tapi dia nggak berkurban, kalimatnya doha. Kata Nabi, fala yakribanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Dua yang saya sebut pertama, yaitu al-hadyu dengan al-udhiyah, ini biasanya dilakukan hanya di bulan Dzulhijjah. Bahkan khusus untuk udhiyah atau kurban, itu waktunya cuma dari tanggal 10 Dzulhijjah berakhir di tanggal 13 Dzulhijjah. Sementara yang ketiga, rahimakumullah, kita menyebutnya dengan atau orang kita menyebutnya dengan bahasa yang lebih simpel, akekah atau ekah. Malam ini insya Allah kita akan bahas ini, karena saya pikir kalau kita sudah bahas tentang bab kurban, rasanya kurang nyaman, tidak sempurna kalau kita nggak bahas tentang akikah. Karena ketiga jenis ini semuanya adalah dikenal dalam syariat agama kita yang memang sama-sama menyembelih hewan ternak. Nah, perbedaannya adalah, kalau kita bahas bahwa ibadah kurban itu adanya di bulan Dzulhijjah berkaitan dengan hari raya Idul Adha, maka akikah adalah ibadah yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan. Jadi bedanya jauh. Kalau al-hadyu berkaitan dengan ibadah haji, kalau kurban atau udhiyah erat kaitannya dengan Idul Adha, maka akikah hubungannya dengan anak yang baru dilahirkan. Walaupun memang urutan-urutan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW itu dimulai dari mengadzankan anak yang baru lahir di kuping kanannya dan mengiqomahkan di kuping kirinya. Walaupun memang ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Misalnya para ulama fikih menyebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan hina waladatku Fatimah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadzankan di telinga Sayyidina Hasan, cucu beliau, hina waladatku Fatimah, ketika dilahirkan oleh ibunya Fatimah. Hadis yang kedua, wali khabari Ibnu Sinni anil Hasan bin siapa orang yang melahirkan, punya anak, kemudian diadzankan di telinga kanannya dan diiqomahkan di telinga kirinya, maka anak ini tidak akan pernah diganggu oleh bangsa setan. Ini hadis kata ulama, wa bima anna hadainil haditsain dhaifani,
Ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dua hadis tentang adzan di kuping kanan seorang bayi yang baru dilahirkan dan qomat di kuping kiri, hadisnya dhaif. Akan tetapi liyakuna i'lamal maulud bitauhid, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengomentarinya, walaupun hadis ini dhaif, bukan berarti kita tidak boleh mengamalkannya li fadhailil a'mal. Karena lagi-lagi beliau mengatakan ketika seorang anak yang baru lahir diadzankan, ini semata-mata mengajarkan nilai-nilai tauhid, di mana seorang anak berpindah dari alam rahim menuju alam dunia, paling tidak kalimat yang pertama dia dengarkan, diperdengarkan oleh kedua orang tuanya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Walaupun lagi hukumnya sunnah saja, Pak. Ini sama sekali tidak wajib. Kalau memang kemudian ada orang yang tidak menghormati, ya tentu tidak dosa. Kalau mau diadanin, dikomatin silakan. Nggak mau diadanin, nggak dikomatin silakan. Ini awal ketika saat umur si anak 7, maka kita mengenal yang namanya aqiqah. Walaupun ulama memang berbeda pandangan tentang hukumnya. Yang pertama, qala al-Hanafiyah tubahul aqiqatu wala tustahabbu. Ini Imam Abu Hanifah memang kalau bab kurban beliau mengatakan hukumnya wajib. Tapi kalau babnya akikah beliau malah mengatakan hukum akikah itu hanya mubah. Wala tustahabbu, bahkan tidak disunnahkan. Kenapa? Li'anna tasyri'al udhiyati nusikh nasakho kulladamin kana qoblaha minal aqiqati war rajabiyati wal atirah. Beliau beralasan karena turunnya perintah kurban justru menghapus ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang namanya akikah, rojabiyah, atiro yang dikenal sebelum turun perintah kurban semuanya dihapus. Berdasarkan riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, nasaqatil udhiyatu kulla dzibhin kana qablaha. Ibadah kurban menghapus semua jenis penyembelihan yang ada sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang nggak akikah ya nggak ada masalah, Pak. Saya sering ingatkan bahwa konsep agama kita ini kan tidak pernah adanya sesuatu yang memberatkan. Ulama menyebutnya adamu taklif, tidak boleh memberatkan. Dalilnya jelas, la yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak pernah memberikan beban ke setiap diri kecuali seukuran kemampuannya. Jadi kalau misalnya kita harus utang kemari, apalagi dalam bab muamalah, utang itu kan penting, Pak. Ketika ada orang berurusan antara sunnah dengan yang wajib, kira-kira yang harus didahulukan yang mana, Pak? Wajib. Sama dengan kita bahas masalah umroh. Ketika umroh misalnya sunnah, bayar utang hukumnya wajib. Umroh dulu, bayar utang dulu. Bayar utang dulu. Akikah dulu, bayar utang dulu. Akikah dulu, apa bayar SPP anak sekolah dulu? Anak dulu harusnya. Ini kan pemahaman kita yang kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya penting dan lebih penting. Mana yang sunnah, mana yang wajib. Saya pernah menemui seorang ibu, Pak. Dia datang ke saya, Ustadz, pokoknya saya emang nggak mau. Saya paksa suami saya mengakekahkan anaknya. Ya anak saya, dia bilang. Saya bilang, mampu nggak? Kalau urusannya emang lagi banyak,
Apalagi akikah itu kan lumayan Pak, apalagi kalau lahirnya misalnya nggak jauh beda dengan pelaksanaan ibadah kurban. Harga kambing lagi mahal-mahalnya, belum lagi ngurusin bayar persalinan di bidan, apalagi sampai persalinannya misalnya sesar. Mendingan utang buat ngurusin nebus bocah Pak, daripada misalnya utang-utang kesana kemari untuk melaksanakan akikah ini. Karena saya katakan tadi, menurut Imam Abu Hanifah bahkan hukumnya tidak sunnah, hanya paman sya'a fa'ala wa man sya'a lam yaf'al. Yang mau kerjain, yang enggak usah. Ini paling ringan Imam Abu Hanifah. Sementara menurut para ulama jumhur atau mayoritas ulama fikih yang lain, la tusannu al-atirah awir rajabiyah wa tusannu lil abi min malihi al-aqiqah. Sementara hukum akikah menurut mayoritas ulama fikih, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya hanya sunnah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dari ulama-ulama kita bahwa hukum akikah itu wajib. Tidak ada, hukumnya sunnah. Kapan waktu diakikahkan anak kita? Akikah itu kata ulama yang terbaik adalah saat anak umur 7 hari, sebagaimana dipraktekkan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau kita pandangan para ulama, kita kan biasanya hari ini taunya akikah itu anak laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor. Kalau 1 anak laki-laki kita potong 1 sapi, boleh nggak Pak? Bolehnya pakai banget itu mah, karena banyakan. Tapi menurut Imam Malik, beliau beralasan bahwa Nabi kita dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, apa katanya? Aqqa anil Hasan alamu kibasan. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikah Sayyidina Hasan dan Al Husain masing-masing 1 ekor kambing kibas. Padahal jelas Sayyidina Hasan wal Husain adalah laki-laki, tapi Nabi mengakikahkannya cuma 2 ekor kambing untuk 2 orang cucu laki-lakinya. Maka saya katakan tadi, menurut Imam Malik, berdasarkan hadis ini, syatun anidzakari awil unsa. Ini pendapat yang paling ringan. Saya tentu tidak mengajarkan bapak-bapak untuk misalnya pindah-pindah mana, tidak. Tapi saya katakan bahwa prinsip agama kita adalah cari yang paling mudah dulu. Apa kata Imam Malik? Mau anaknya laki-laki, mau anaknya perempuan, cukup 1 ekor saja. Enteng apa enggak Pak? Enteng. Bahkan kalau mau tadi cara yang kedua, Ustaz, saya rasanya sanggup kok anak laki-laki, kan katanya dalam madhab Syafi'i berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana kata Nabi anil gulami syatani, dari hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anil gulami syatani mukafaatani wa anil jariyati syat. Anak laki-laki itu 2 ekor kambing cukup, dan anak yang baru lahir seandainya dia perempuan yaitu 1 ekor kambing. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Malik mau laki mau perempuan cukup masing-masing 1 aja. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, laki 2 perempuan 1. Kalau pun mau diambil jalan tengah Pak, misalnya saking pengennya anak laki-laki 2, kita boleh ternyata cicil dulu.
Misalnya ada rezeki karena anaknya laki-laki, kayaknya kalau beli kambing 2 keberatan nih. Saya lihat harga kambing 4 juta lah, 2 8 juta udah. Saya sanggup 1 dulu, silakan. Setelah diakekahkan 1, nanti 1 saat kita ada rezeki lagi, baru kita potong 1 lagi. Ada masalah. Atau kalau memang susahnya berlanjut, nah ini kan kalau kalimatnya begini repot Pak. Susahnya berlanjut. Umur 7 hari nih anak, bapaknya emaknya nanya, bang punya duit? Ya, boro-boro. Umur 14 hari ditanya lagi, bang ini anak kita belum akekah, punya duit? Ya, boro-boro. Udah 2 kali boro-boro Pak. Umur 40 hari ditanya lagi, bang jadi ini anak kita mau akekah 2 ekor kambing? Ditanya bukan boro-boro lagi, malah marah. Kalau ada juga gue beliin. Akhirnya tuh bini gak nanya lagi Pak, sampai anaknya balik gak diakekahkan, bahkan sampai udah nikah gak diakekahkan. Dosa gak bapaknya? Terus apalagi ada uzur karena ketidakada berdayaan orang tuanya. Kalaupun dia mampu tapi dia tidak melaksanakan akikah, ini tidak dapat dosa, walaupun dia tidak dianggap mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya saya berkali-kali wanti-wanti jangan sampai kemudian satu masalah agama yang sebenarnya tidak wajib seakan-akan wajib. Apalagi kalau menggunakan dalil tadi, kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akekahnya. Akhirnya yang ditonjolkan, kalau lu punya anak belum diakekain, berarti anak lu masih digadeh sama Allah. Emang sejak kapan Allah itu gadeh Pak? Enggak sama sekali. Bahkan saking mudahnya ajaran agama kita, jika seandainya orang tuanya belum mengakekahkan anaknya, ternyata anaknya ketika dewasa punya duit, nanya sama orang tuanya, Pak mohon maaf saya udah akekah belum? Akekah apaan ya, gua nggak ngerti. Atau ketika ditanya, Bu saya udah akekah belum? Ya boro-boro akekah zaman lu lahir bapak sedang susah-susahnya, terus sekarang sama masih susah juga. Apakah boleh anaknya yang mengakekahkan diri sendiri? Fakana hasan, gak ada masalah. Fakana jaizan, fakana hasanan, fakana bismillah. Tadi nggak ada masalah. Karena yang namanya akikah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena ini bentuk syukur kepada Allah, terserah kapan waktunya. Dan hewan yang diperbolehkan untuk pelaksanaan akikah ini, ulama sepakat hukumnya kaddohaya, sama seperti hewan yang boleh dipakai kurban. Boleh unta, boleh sapi, boleh kambing. Walaupun sampai hari ini jarang Pak, padahal nggak ada masalah. Orang berakekah dengan sapi silahkan. Kita kan biasanya hanya kambing. Padahal bisa saja kalau saya mengakekahkan misalnya anak saya sampai 3 sekaligus, dengan anak laki-laki 3, anak perempuan 1, lah udah sapi, dimasak baru dibagikan matengnya. Karena memang perbedaannya adalah kalau ibadah kurban afdolnya dibagi secara mentah, kalau akekah dibaginya secara matang. Saya tanya, kira-kira yang paling lebih bermanfaat daging yang diberikan kepada orang miskin, yang mentah apa yang matang Pak? Yang matang. Pernah nggak panitia kurban Masjid At-Taqwa bagiin ke warga sekitar yang miskin, ngasihin yang matang? Belum pernah.
Alasannya apa? Ribet. Kalau akekah ribet juga. Pertanyaannya lagi, kalau akekah dimatengin apa dimentahin? Dimatengin. Alasan dikit. Kalau akekah nggak tapi ribet guru, kan itu mah dikit, paling juga 2. Lagi-lagi sebenarnya dalam konsep Islam, bagaimana sesuatu yang memang perintah agama itu lebih manfaat dan maslahat, Pak. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya Allah ajarkan sebagai bentuk ibadah sosial ini malah kurang manfaat. Maka lagi-lagi silakan saja. Kalau ada orang yang mau kurban sendiri, saya mau kurban sendiri aja deh, potong sendiri, matengin, saya bagi tangga, silakan. Sama kayak akikah tadi, Pak. Kan kalau saya paham lah, kalau seandainya melalui panitia, karena banyak, mungkin pasti lebih efektif adalah mentah. Tapi kalau orang yang berkorbannya sendiri sebagaimana akikah tadi, maka nggak ada masalah. Karena orang yang miskin kalau dibagi dagingnya mentah, kan berarti dia harus ngeluarin kos lagi. Dia harus beli cabenya, harus beli bumbunya dan seterusnya. Tapi kalau dia dibagi matangnya, tentu ini lebih bermanfaat. Ini tentang hukum al-aqiqah. Kemudian karena memang perbedaan prinsip antara akikah dengan kurban, salah satunya dalam status hukum, di mana saya katakan bahwa kurban ini Allah sampaikan di beberapa ayat di dalam Al-Quran, sementara akikah tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang akikah. Yang ada hanyalah hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena memang penjelasannya hanya berdasarkan hadis, maka wajar kalau kemudian hukumnya tidak sekuat kurban. Walaupun lagi-lagi karena ini ada ibadah berbagi, tentu semakin banyak kita lakukan. Apakah boleh berulang-ulang? Gak masalah. Ustadz, saya sebenarnya anak saya udah akekah ini, saya pengen akekah lagi ah. Nah, kalau duitnya ada silahkan, Pak. Karena ini lagi-lagi namanya berbagi. Dan sebagaimana kurban yukalu min lahmiha wa yatasaddaqu minhu wa la yuba'u syai'un minha. Sebagaimana kita bahas pada bulan lalu, bahwa akekah pun sama seperti daging kurban, yaitu fakulu minha, silakan dagingnya dimakan. Kemudian sisanya wayatasaddaqu minhu, dan sisanya disodakohkan. Wala yuba'u syai'un minha, dan tidak boleh dijual apapun dari binatang yang diakekahkan. Ini sama seperti ibadah kurban, di mana bagian sodakoh kita bagikan kepada orang lain, kita nikmati sebagai bentuk doa. Mudah-mudahan anak yang diakekahkan sebagai bentuk melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, anak ini Allah jadikan anak yang soleh maupun solihah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagian bentuk betapa indahnya ajaran agama kita untuk terus berbagi kepada orang lain. Dan bagi kita yang mungkin belum, silakan saja kapan waktunya mau. Dan kalaupun ada yang tidak mampu, tentu bukan berarti anaknya masih tergadaikan, sama sekali tidak. Karena ini konsep ajaran Islam adalah kalau memang ada silakan, kalau memang ada bisa diusahakan tanpa harus mengorbankan bentuk-bentuk kewajiban, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah hadirin jamaah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tambahan kajian kita tentang kurban, karena saya pikir cukup penting untuk membahas persoalan akikah pula. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan khilafan. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan materi kita malam ini ataupun yang lainnya. Falyatafadhal
adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.